Sebenarnya nama aslinya siapa sih, Bang? Dua kampret. Oh iya, pernah ketembak berapa? 9? 11 peluru. 11 peluru masuk badan? Iya masuk badan, masa masuk kantong? Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Amit-amit cabang bayi, amit-amit. Selamat datang Bang Jacqueline Chopper. Idola aku. Sebenarnya nama aslinya siapa sih, Bang? Nama aslinya sih gue Jakarta, tapi orang lebih kenal gue Jacqueline Chopper. Terus dirimu itu asli mana sebenarnya? Gue gado-gado, Om Dodit. Gado-gado. Maksudnya? Kakek Pandeglang Banten, nenek Sumatera, bapak orang Sulawesi. Wow. Lahir gede di Jakarta berarti. Gue gado-gado. Berarti Jakarta asli ya? Ya udah Betawi aja udah. Terus masuk polisi tahun? Gua masuk polisi itu tahun 95, keluar bulan Januari 96. Berarti gua udah 27 tahun. Wow, ngeri. Sekarang aib tuh. Sekarang Ajun Inspektur Polisi 1. Ya, ngeri. Itu berarti apa? 2 ya? 2 balok di 2 pundak. kampret. Oh, 2 kampret ya? 2 kampret. Iya. Oh, iya. Iya. Ojo peltu, Cok. Oh iya. Apa Peltu. itu? Nempel betul. Lah. Nah ini, aku lihat Bang Jack ini sangat terkenal. Konten yang ada dia selalu viral. Bikin video sendiri sambil lari-larian, geter-geter nangkap orang, dan sampai itu selalu ada di kasus-kasus yang menurutku itu menyita perhatian masyarakat. Itu sampean milih atau gimana? Maksudnya milih apa? Aku kasus-kasus besar aja. Oh enggak, itu enggak milih, memang pas kebetulan dari tim kita sendiri, unit kita yang Menugaskan. Oh dapat iya, ya. Pas dapetnya. urusan sampean. Iya, betul. Bukan milih-milih ya. Wah, nggak milih-milih, karena kan dari pimpinan misalkan ada kasus atensi, misalkan kasus perampokan atau pembunuhan segala macam, biasanya itu dikerjakan bareng-bareng, rame-rame. Unit Jatanras misalkan gabung dengan unit Resmo, ya itu siapa aja sih yang dapat. Yang penting kan polisi, ya kan bukan security yang nangkep. Betul. Terus aku itu kasus paling aku ngikuti itu yang itu berapa tahun lalu ya, perampokan di Pulau Mas. Itu sampai tahun yang nangkep. Iya betul, perampokan di Pulau Mas kita juga yang ngamanin dulu pelakunya. Gimana tuh kok kegiatan sehari-harinya itu kok memacu adrenalin sekali ya? Ya memang begitu. Emang niat kita tuh begitu. Hobi kita itu hobinya cita-cita ngejar penjahat. Cita-cita yang sangat mulia sekali ya. Iya. Jangan sampai kejahatan harus berkurang ya. Harus berkurang. NKRI. Kalau andai kata ini mesti 0 banget sih nggak bisa. Tapi minimal kita tuh menekan angka kejahatan. Jadi NKRI 100% harga mati tadi. Betul. Ngeri. Kasus itu apa ya? Menurut sebagai di karir kepolisian yang udah lama itu, kasus yang menurut sampean paling sadis apa? Ya paling sadis yang termasuk yang kita itu ya, baik itu pembunuhan Rian Jombang. Nah Rian Jombang itu juga kita juga yang nanganin dulu kasus pembunuhan Rian Jombang, terus mutilasi apa segala macam, kita juga babe, kita juga yang nanganin. Itu korbannya banyak ya soalnya. Banyak korbannya. Terus kok bisa orang jadi pembunuh begitu, menurut sebabnya apa kira-kira, Bang? Ya satu, tinggal kita lihat dulu dia melakukan pembunuhan itu karena apa. Satu bisa jadi dia karena rebutan warisan, bisa. Satu karena dendam, sakit hati, atau ketiga masalah asmara, bisa jadi. Apakah orang biasa yang belum ada track record kejahatan itu bisa jadi pembunuh? Bisa aja. Bisa ya? Apapun bisa. Bisa terjadi kepada siapapun. Tinggal nunggu momennya yang aja. Pas. Siapapun bisa jadi pembunuh. Bisa. Kayak mode Mas Dodit sekarang kalem gitu ya nggak? Kalem, tiba-tiba ada masalah. Enggak, ini ceritanya ada masalah. Ya? Tiba-tiba emosi tidak terkontrol, kejadian lah.
Mungkin Mas Dodit nggak sengaja atau Nggak apa ya, nggak sengaja misalkan berantem, terus tiba-tiba Mas Dodit udah kepepet ada batu atau apa, tiba-tiba dikepruk pakai batu, mati. Jadinya apa? Padahal kita nggak niat untuk membunuh, tapi yang ada akhirnya mereka korbannya, baik itu pelakunya mati. Jadinya apa? Pelaku pembunuhan, walaupun di hatinya nggak niat untuk membunuh. Dan itu sampai nangani kayak gitu Banyak, sering. Dan itu setelah direka adegan dan lain sebagainya pembuktian memang nggak sengaja. Enggak, tetap dalam arti masalah pembunuhan itu sengaja tidak sengaja, yang penting udah jelas ada yang meninggal. Yang penting itu ya. Iya, yang penting satu, itu ada yang meninggal. ada unsur Unsur yang meninggal itu. Iya, kan ada unsur satu, ada unsur kesengajaan. Kan gitu aja. Yang pastinya seperti itu. Iya. Serem ya. Jadi maksudnya kriteria sadis menurut sampean itu apa sekarang? Sampean kan menangani hal-hal yang sangat di luar nalar, tragedi pokoknya. Sekarang nggak sadis gimana? Kayak model Rian Jombang, satu udah asmara, udah pacaran, udah segala macam, tapi pas udah gitu harta bendanya diambil, akhirnya dibunuh dan dimutilasi. Wow. Dan banyak lagi. Banyak korbannya. Itu sadis banget. Wow. Itu guys, sadis ya. Sepanjang karir ini yang paling sadis ya. Kalau yang sadis, kalau yang serem-serem ya kita ya udah pernah lah ngalamin juga. Apa tuh serem tuh, menarik? Iya serem dalam arti Hantu. kita juga pernah. Ya kalau hantu, insya Allah sih takut sama gua. Ya iyalah. Lebih serem Bang Jack. Kita justru lebih takut sama orang, Mas Dodit, daripada kita takut sama hantu. Oh, gaib. Mending Iya, sama karena orang. bukan apa, kalau gaib kita nggak bisa ngelihat. Betul. Tapi kalau orang kita bisa ngelihat. Nah itu yang paling kita takut. Justru kalau nggak ngelihat masa bodoh, gua kagak lihat ini, Iya. gitu. Dan bisa pura-pura baik lagi. Pura-pura baik. Itu lebih nyeremin kan? Iya, kalau orang kan bisa gitu. Pura-pura Makanya baik. gue juga udah pernah ngalamin. Ya kayak model gue pernah ketembak juga kan dulu. Oh iya, pernah ketembak berapa? 9. 11 peluru gue 11 pernah. peluru masuk badan. Ya masuk badan, masa masuk kantong. Itu namanya dikasih gini ya. Jadi Masuk. dan masih hidup. Masih hidup ya. Kalau udah mati gue nggak mungkin lo diundang kemarin. Maksudnya itu nggak percaya aku. Kayak ini suatu keajaiban loh. Satu aja selamat itu udah bagus loh Bang. ya. Oh. Ya ini juga 11 loh kita tuh. juga bersyukur juga. Bersyukur gue nggak mati gitu kan. Itu kayak ya ampun, sorry. Ini 11 deng satu kali peristiwa kan? Enggak. Satu kali peristiwa. Satu besok. Enggak, bulan satu kali depan peristiwa. Satu Kali peristiwa. langsung dapat Langsung. bonus 11. 11. Pas kebetulan bulannya sama, bulan November. Cuman tanggalnya aja yang beda. Pada saat waktu itu tanggal 7 November Mas Dodi. Wow, berarti ulang tahun ya Ulang kemarin. tahun yang ke-15 tahun karena kejadian itu 2007. Gua ditembak 2007. Nah, sekarang udah 2022, berarti 15 tahun. Kalau andai kata sekolah, berarti udah SMP itu kelas 1. Jadi gue tembak-tembakan Karena itu di apa? Itu Bandung. peristiwa apa? Ngapain kok Anda harus tembak-tembakan 11 kali? Jadi pada saat waktu itu ada kasus perampokan mesin pengisi ATM 2,8 miliar di Cawang. di Cawang dekat situ. Di Cawang. Akhirnya pas udah gitu kita dapat informasi bahwa pelaku juga membawa granat. Wow, serem ya. Iya dong. Kok alatnya kok lengkap banget? Lengkap. Akhirnya karena pas kebetulan di situ banyak juga keterlibatan oknum kan. Ada oknum lah ya yang bergabung dengan para pelaku kejahatan. Sehingga dia punya alat-alat itu. Alat semua, senjata apa semua lengkap. Ada granatnya segala macam. Nah, akhirnya pada saat waktu itu kita nangkep sebagian pelaku dan ada yang istilah kaptennya, pimpinannya kaburlah ke Bandung Ranca Ekek. Lalu kita kejar Bandung Ranca Ekek. Pas pada saat waktu itu di mobil itu kita udah mencurigai mobil pelaku. Nah, kita dapat informasi itu, itulah peran sertanya masyarakat. Kita pentingnya peran serta masyarakat untuk membantu kepolisian itu. Berarti masyarakat itu tetap bisa ngasih sumbangsi yang baik buat Iya, kita kepolisian dapat informasi penangkapan. bahwa pelaku itu ada di Bandung berkat informasi dari masyarakat juga. Lalu kita berangkat di daerah Cipacing, kita nangkep si pelaku pada saat waktu itu di mobil itu Hendy, Pak Fadil Imron, Metro 1.
Pak Fadil Pak Fadil ikut pada juga? saat ikut pada saat waktu itu, terus Pak AKP Gunardi, terus gua di bawah. Nah, gua ngelihat pada saat waktu itu Pak Gumai turun sama Pak Adek, Kasubdit Resmob, Kasat Resmob turun, gua inisiatif turun. Pada saat waktu turun itu dia udah bilang, Jack itu mobil pelaku, siap komandan. Yang penting komandan backup Jack, dia bilang kan. Udah backup gitu, kita masuk, kita buka mobil si pelaku, tiba-tiba pelaku udah ngeluarin senjata. Udah standby. Udah standby, mereka lebih siap, kita belum siap. Ya kan? Sampai gini-gini masih gini-gini belum. Oh enggak, udah pas pada saat waktu itu kebiasaan gue naruh duit. Nah, sampai sekarang pun gue naruh duit di sini nih. Iya, Ya kan? narik Gue duit. naruh duit di sini nih, biasa kan? Naruh duit di sini. Nah, gue pindahin tuh pada saat waktu itu gue pindahin duit ke posisi kiri. Senjata gue taruh masukin ke kantong kanan. Nah, pada saat buka mobil pelaku udah langsung nembak tuh. Dang. Akhirnya gue langsung inisiatif masuk ke dalam mobil dan gue nyekek si pelaku. Akhirnya terjadilah baku tembak di dalam. Jarak dekat, jarak nempel, bukan jarak dekat. Jarak dekat segini lah, sama lah. Tembak-tembakan gini, deng. Iya. Astaga, serem banget itu. Iya, pas akhirnya itu yang gue rasain itu pada saat waktu itu ya cuman masuk peluru tuh gue istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Jedar. Dan untungnya duit gue juga ada yang bolong. Pas kebetulan ada lagi tuh di mobil, gue lupa lagi nggak gue bawa. Nah, duit gue itu bolong, kena peluru, dan ada salah satu duit yang nggak tembus peluru. Aneh ya? Ya ada. Padahal Gua lupa jarak tadi. dekat loh, harusnya tembus itu. Harus tembus. Ya itu semua karena kekuasaan Tuhan. Akhirnya yang ada pelaku dapat kita amankan. Sorry. Aku jadi curiga. Kenapa tuh? Jangan-jangan sampai ini kebal. Aku curiga. Bukan. Jadi intinya itu kita tuh gue ini mungkin sama lah kayak Mas Dodit. Oh, Bang Jack nih punya ilmu kebal segala macam. Gue nggak ada. Sumpah nggak ada. Nggak ada. Jimat. Nggak ada. Gue nggak pernah pakai jimat. Kakek gue cuman pada saat waktu itu, ya kakek gue kan udah tahu sendiri. Mungkin Mas Dodit, oh kalau Banten nih kayak apa kan gitu kan. Kakek gue memang pas kebetulan Banten. Dan gue dulu itu juga dibilang sama kakek gue, lu mau ngapain lo belajar saepi angin? Lo bisa terbang. Saepi batu, lo dibacok nggak mempan. Saepi banyu, lo dibacok bisa nempel lagi kayak air. Saepi geni, lo dibakar nggak mempan. Buat apa lo belajar saepi angin, saepi batu, saepi geni, saepi banyu? Lo belajar satu saepi. Apa tuh? Sae pikiran. Sae itu bagus, pikiran. Kalau lo bagus pikiran Sae sama pikiran. orang lain, insya Allah lo selamat dunia akhirat. Oh, itu Jadi- malah kata kuncinya di situ. Saya pikiran. Dan saya Saya itu bagus, baik kan? baik. Baik kan saya kan? Bahasa Jawa saya baik kan? Iya, saya. Baik. Buat apa lo belajar saepi angin, saepi batu, saepi geni, saepi banyu? Kalau lo nggak saepi pikiran. Oh. Yang ada lo bakal jadi penjahat. Oh iya, sangat bro. Sekolah Dan- yang pinter, Iya. belajar yang arif bijaksana gitu ya. Iya, dan kakek gue itu selalu bilang, lo, dan itulah pentingnya orang tua. Sorry. Buat pemirsa nih, Ya. buat pemirsa, apa itu namanya tuh? Aku Apa pengen yang- ngomong sama kamu. Nah, Kedip lo satu dong, bahagiain, boleh nggak? hah? Kedip satu dong. jadi intinya sih sebenarnya lo bahagiain deh, karena ini pesan. Jangan pernah lo nyia-nyiain orang tua lo. Itu kuncinya. Karena bukannya apa-apa. Kakek gue pernah ngomong, lo mau bahagia dunia, lo bahagiain bapak lo. Lo mau bahagia akhirat, lo bahagiain emak lo. Jadi setiap gue mau nangkep pelaku kejahatan, gue selalu bilang ke emak gue. Emak gue tuh gue iniin tuh, gue dudukin. Emak gue, bapak gue suruh situ, baru gue minta doanya, gue cuci kakinya. kakinya. Cuci kakinya, minta doanya. Emang pertama-tama berat. Tapi setelah kesini jalan, karena pertama berat tuh karena apa? Gue pikir, oh dosa gue banyak. Gue malu sama emak bapak gue, tapi kakek gue selalu bilang, coba. Akhirnya gue coba, sampai Meski akhirnya kayaknya nggak masuk akal ya. Iya, akhirnya kalau udah emak gue udah ngomong, udah kalau udah diusap rambut nih, udah mama doain biar kamu berhasil, tim kamu juga selamat. Wah udah jagoan, mau setan belang di depan gue hadepin gitu. Oh iya. Jadi gini guys, artinya ini kan berangkat nangkep itu kayak orang yang nggak tahu resikonya, semuanya bisa terjadi masalahnya. Bisa itu, ya. terjadi. Makanya jadi itu kayak pergi berperang dong. Oh iya, pergi berperang emang.
Dan dia nggak ngerti apa yang ditangkap nanti bawa apa kan. Oh iya, tapi kan kita kadang-kadang kita udah tahu karena dia melakukan perampokan kan rata-rata misalkan dia entah itu korban, dia melihat, oh dia bawa senjata api, kita udah tahu bahwa dia bawa senjata api, makanya gue selalu minta doa sama emak gue, tolong doain pelaku bawa senjata api, udah mama doain, berangkat, semoga berhasil ya, alhamdulillah, akhirnya gue berhasil, dan juga pada saat waktu ditembak juga di Bandung juga gue juga nggak pingsan. Jarak dekat. Iya, nggak pingsan sama sekali, nggak pingsan. Gue ngobrol. Masih bisa ngomong. Iya, gue ngobrol di darah udah ngocor dari sini. Oh. Das. Mungkin kalau andai kata dibuka bisa di sini bolong. Di dekat jantung gua ngomong. Itu tapi nggak kena jantung, deket doang. Berhenti. Alhamdulillah berhenti, semuanya peluru berhenti. Bang, peluru itu kan keras ya. Iya. Kan meledak dar. Kok nggak masuk? Masuk. Cuman berhenti. Masuk cuman berhenti. Aneh banget, nggak logis, bro. Enggak. Ya itu karena pikiran manusia, tapi kalau pikiran Tuhan itu nggak bisa begitu. Kan gitu. Jadi pada saat waktu itu gue juga nggak pingsan, gue dibawa ke rumah sakit 9 jam operasi. Selesai itu gue turun ke bawah, ya bersyukur alhamdulillah sih. Sampai sekarang 3 peluru masih di tangan gue, 3 peluru masih di tangan gue, masih tersisa. Utuh apa serpihan? Udah serpihan karena udah hancur bersatu sama tulang. Makanya dulu kan waktu sama dokter itu disaranin untuk amputasi. Duh, nggak bisa naik motor dong, gini koplingnya gimana? Tapi kan alhamdulillah karena kita bertahan, gua nggak pingsan, akhirnya jangan main potong aja dong dok, ya kan? Dimarahin. Iya dong, jangan main potong aja dong. Kalau andai kata ini sembuh, enggak pak, nanti takutnya busuk. Oh nggak apa-apa, gue bilang kalau andai kata busuk, nanti baru kalau potong busuk, kan oh, gitu. Iya. Nah itulah yang selalu gue ingat. Untungnya sadar ya. Sadar. Kalau pingsan bangun langsung jago. Shock ya malah. Iya, malah para komandan juga kan pada stres, Mas. Nah, Dodit, pada saat waktu itu komandan, Pak Jack jangan ini ya, ini kan udah pada panik lah namanya ini. Gue bilang, ya udah diam aja komandan, tenang aja, Jack nggak bakalan mati. Satu yang bikin semangat gue, satu anak-anak gue masih kecil. Gue harus hidup. Semangat itu ya? Itu semangat. Gue harus hidup, gue nggak boleh mati, dan syahadat gue lancar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, gue lancar. Coba lo kalau andai kata Mas Dodit kan sering main film, sering sinetron. Coba kalau andai kata syahadat tidak, saya masih mati tuh. Untung gue selalu deh. Itu 11 loh, bisa selamat ketembak 1 aja. Iya, itu kan? udah bangga loh. Wih, gitu loh. Ini 11 masalahnya. 11 terus sorry, itu peluru nggak ada yang masuk organ. Semua masuk ke, tapi ke kayak paru apa yang organ vital. Pada berhenti. Nggak pada sampai berhenti. Nembus itu. Nggak, ya? pada berhenti. Termasuk yang nembus duit itu untung ya ada duit. Kalau nggak ada duit ya organ vital gue yang kena. Iya, langsung ngek. Bro, serem bro. Iya. Padahal itu kan, sorry, itu kan otot ya empuk ya. Peluru itu keras loh bro. Jangankan pistol itu, organ vital itu kena ketapel aja. Wah, bisa bisa nggak sembuh itu. Bangkai dia is. Ajaib berarti. Ini keajaiban dunia ya. Itu pasti kayak di apa mentoring di senior kepolisian sering nggak harus membawakan sharing itu ke junior jatan. Oh selalu. Gue iniin kasih masukan ke anak-anak juga. Lu jangan pernah takut, jangan pernah ragu di lapangan. Jangan pernah ragu. Jangan pernah takut karena tetap kita harus hati-hati. Kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Mati hidup itu udah ada yang ngatur. Karena satu peluru itu kalau istilahnya kalau zaman dulu tuh peluru itu ada NRP-nya mas. Ada NRP-nya. Jadi kalau andai kata belum waktunya, belum ajalnya, insya Allah lo walaupun kenapa-napa juga nggak bakalan mati. Wow. Mau gimana sampai jarak dekat. Itu menyeramkan sih pengalaman. Tapi pernah sempat nggak waktu itu terus waktu tidur tuh melihat cahaya putih kayak di film-film? Nggak ada. Berarti Anda nggak di ujung mati nggak berarti? Nggak. Jadi istilahnya gini, kita jangan punya berpikiran jelek. Kalau ada kita punya pemikiran jelek atau mimpi buruk, mendingan buang jauh-jauh.
Karena itulah yang akan membawa ke bawah alam sadar kita. Dan akan kejadian. Sebelum terjadi baku tembak, gue itu 3 bulan sebelumnya, gue selalu berpikir, gue bakal tembak-tembakan nih sama pelaku. Udah Gua ngerasain? bakal tembak-tembakan nih sama pelaku. Gue bakal ketembak. Pelaku ketembak, mati. Gue nggak mati. Gitu selama 3 bulan. Tanpa ada tanda-tanda Mau tahu nggak? tiba-tiba. Nah, mau tahu nggak? Jadi, nah ini buat sobat-sobat juga deh, buat sobat-sobat juga. Jadi pada saat waktu itu kakek gua, pas kebetulan gua kena satgas Mabes, kakek gua telepon. Sorry, Kakek gua kakaknya, telepon. Kakeknya kakeknya gua telepon. Bang Jack itu polisi juga kah atau Kakek gua tentara, pasukan Siliwangi. Kakek gua tentara, kakek gua telepon, kesini balik dulu pulang ke kampung, ke Tasikmalaya. Akhirnya gua nggak bisa, Idul Fitri nggak bisa. Akhirnya Idul Adha ditelepon lagi. sini? Ditelepon ke sini dulu, penting, nggak bisa. Tiba-tiba kejadian lah pas selesai Idul Adha itu tanggal 7 November 2027 di Ranca Ekek Cipacing ketembak. Dan kejadian di Cipacing itu ada suatu hal yang aneh. Karena Mas Dodi tadi bilang, ngelihat cahaya nggak? Gue nggak ngelihat cahaya. Sampai merinding gue nih. Gue cuman ngedenger bisikan. Yang sama sekali ayat itu seumur hidup gue belum pernah gue baca. Tapi ada. Ada yang Ayatnya itu Ayat. ada. pengen tahu. Apa tuh? Ya koyo matin, ya koyo matin, ya koyo matin, ya koyo matin. Artinya Itu terus yang gue baca. Sampai merinding gue nih. Itu terus yang gue baca. Sampai rumah sakit di Ranca Ekek nggak sanggup. Akhirnya bawalah ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Itu jalan darat. berapa menit tuh? Oh, Setengah jam bisa, lebih ya? bisa lebih. Makanya itu Dalam kondisi berdarah-darah. begitu berdarah-darah. Tapi itu terus yang gue baca. Selesai itu kakek gue datang lah ke Bandung. Kok udah bawa banyak nih pakaian nih. Pas dilihat gitu, oh cuman begini doang. Ambil aqua, cet, minum. Selesai dari sini pulang kampung. Selesailah dari situ pulang kampung. Pas selesai pulang kampung, ditanya sama kakek gue, gimana? Ya gue bilang ya ketembak berasa masuk begini-gini kan gitu. Oh gitu tuh. Ya kan? Ya itu ketembak bukan sunat loh ya. Iya. Maksudnya ya pasti terus. Terus pas udah gitu, pas udah gitu, ya gue istighfar aja gini-gini. Terus, tapi ada yang aneh, gue bilang, ada yang ngebisikin ini, ya matin, dia ketawa. Lo tahu nggak artinya ya matin itu apa? Gue bilang nggak tahu. Ya matin itu artinya kekuatan Allah. Kekuatan Allah gitu kan. Luar biasa. Akhirnya dikasihlah kertas. Nah kertas itu bacaannya itu. Dikasih kertas dan bacaannya itu. Ya matin ipisarodolimin ya amanaho ifina zinda minanahom. Itu artinya dia bilang kekuatan Allah. Ini yang dipakai oleh 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail. Itu namanya benteng Robu Samai. Jadi lu bukannya nggak mempan ditembak. Tapi ada putaran Robu Samai yang melindungi diri lu. Sebenarnya itu rezeki lu. Tapi lu nggak datang. Tapi nggak apa-apa. Dengan begini orang lain jadi tahu ada polisi yang tembak 11 peluru nggak mati. Lu. Gitu bro. Ini adalah prestasi yang sulit disamain dan kayak orang lain juga nggak mau nyamain. Kayak nggak mau beresiko, nggak gitu. Soalnya kalau latihan kayak proyektil tuh di situ ban aja. Kan kulit kita itu kan tipis ya, kayak nggak kayak ban mobil itu ya bang ya. Itu kan Iya. masuk semua masalahnya. Iya, makanya itu jangan dipikirin di otak kita. Nggak logis Makanya ya. itulah kekuasaan, kita harus percaya dengan kekuatan Tuhan. Ada kekuatan yang lain kita Kekuatan harus Tuhan yang pasrah, kita nggak ngerti. Makanya kita memasrahkan. memaksakan diri, memuliakan orang tua. Itu kuncinya. Wow. Satunya memuliakan orang tua, udah. Ngeri guys. Karena mau lo punya ilmu setinggi apapun, kalau lo Nggak bahagiain meremehkan, orang tua. Percuma. percuma hidup lo. Lo bahagia cuman kelihatan di luar doang, tapi di dalam lo nggak bahagia, untuk apa? Betul. Dan kayak gitu banyak ya. Banyak. Makanya kasih tahu untuk rekan-rekan. Itu guys, Nah, orang tua nomor 1, cuci kakinya. Terus kalau mau ya diminum airnya nggak apa-apa. Ada kan bang? iya, gua minum. Itu terus jangan lebay, nggak usah jempol kaki dikenyot, nggak usah. Nanti kamu dikira ikan terapi ya. Yang biasa aja, Iya. yang berbakti
gitu, Iya, dibahagiakan. iya bahagiakan orang tua. Dihormati setinggi-tingginya. Iya. Artinya kan itu toh. Iya, melengkapi. mumpung masih ada. Nanti kalau udah nggak ada, nyesel. Ya. Masa kita bersihin kuburan? Iya, Terus kita diminum. berdoa. Iya, kita berdoa. Kalau memang udah ada orang tua kita meninggal, jangan lupa kita hadiahin doa. Atau amal juga kita amal mengatasnamakan orang tua. Nggak usah mengatasnamakan kita. Wow. Aku yakin ternyata Bang Jack ini religius ya. Padahal dari luar kan kelihatan sangar. Ternyata sangat menjunjung tinggi harkat martabat orang tuanya, mendoakan dan tak kira Anda itu ugal-ugalan loh. Ya emang ugal-ugalan Oh emang ya? Emang Oh, ugal-ugalan. emang. Ternyata respect banget sama orang tua ini. Harus. Minum dulu. Ngeri ya. Itu kayak cerita itu terjadi tapi kayak bukan kisah nyata loh. Dan itu terjadi dokumentasinya ada semua foto Anda. Ada semua. Aneh banget. Percaya kan? Percaya. Percaya kan akan kekuatan Tuhan? Oh, percaya. Berarti Harus lewat percaya. Anda ya ngasih tahu Iya, nih. harus percaya. Nggak masuk akal, bro. Peluru itu keras, bro. Titit kena ketapel aja sakit, bro. Ini peluru, bro. Iya. Peluru yang besi dar. Itu senjatanya pakai apa? Pelurunya itu satu macam atau? Macem-macem lah. Dia kan bawa senjata banyak. Udah gitu ada yang 9 mili, 38, masuk semua. Pelaku bawa senjatanya banyak. Wow. Tapi akhirnya dengan adegan adu tembak jarak dekat itu meninggal. Meninggal pelakunya, meninggal. Tapi yang lebih parahnya lagi pas dibawa ke rumah sakit gua. Pelakunya taruh di atas karena pelakunya pakai safari kan. Nah, gua pakai bajunya begini. Nah, gue yang ditaruh di bawah, pelakunya taruh di tempat tidur. Gue disangka penjahat, bro. Jadi penjahatnya lebih rapi. Lebih rapi penjahatnya. Bajunya Dia lebih seperti ya ini petugas deh gitu. Iya. Sampean yang dikira. malah ditaruh di bawah gue. Astaga. Nggak ditanganin pada saat waktu itu, nggak ditanganin, makanya komandan gue marah-marah. Loh, ini kenapa nggak ditanganin? Ini polisi loh. Yang itu pelakunya. Oh iya maaf Pak, saya kira ini. Mungkin kartu anggota boleh ditempel terus deh. Sorry, ini butuh penanganan medis, bro. Wow, luar biasa sekali ya. Keajaiban. Jadi setiap bertugas untuk seluruh anggota kepolisian, terutama yang tugasnya menangkap, itu bisa saja ada perasaan, bisa saja nggak pulang gitu, ada. Maksudnya nggak pulang ya pastilah, kalau nangkep mana pulang ke rumah. Dan besok kan nggak ngerti kejadian di situ bisa ngapain. Maksudnya pulang kemana nih? Pulang ke rumah apa pulang ke Rahmatullah? Rahmatullah. Nah, ke Rahmatullah semua bisa. Ada, makanya apa minta doa restu ke Minta orang tua. doa restu ke orang tua. Kalau punya anak istri ya minta doain sama anak istri kan gitu. Terus rekan sampean ada nggak yang udah gugur waktu jalani tugas? Wah, ada pasti banyak. Banyak ya. Pasti banyak. Dalam melaksanakan tugas pasti banyak. Nah, serem. Terus sekarang, misal nih Bang, sekarang kan aku ngeliat katanya istri sampean pernah diculik. Iya, pernah diculik 2 kali, terus diusir sama bandar narkoba sekali. Sorry, Karena 2 kali, kayak langganan aja. iya, makanya karena pada saat waktu yang pertama dia gagal juga kan. Karena gue selalu ingetin ke bini gue gini, gue nggak pernah nyuruh orang lain kalau andai kata gue nggak telepon lu. Jadi nggak ada gue nyuruh orang lain untuk jemput lo, kecuali gue telepon lo. Berarti itu gue yang nyuruh. Kalau nggak ada konfirmasi, berarti bukan. Nggak ada. Makanya bini gue cerdas juga. Pada saat waktu dijemput di rumah, disuruh dipanggil sama bapaknya, bini gue ntar dulu telepon bapaknya. Gue bilang nggak ada. Pas dia lihat keluar udah nggak ada. Yang kedua anak gue baru umur 3 bulan, juga gitu juga. Perintah bapaknya kecelakaan ibu, saya suruh jemput. Ibu sekarang juga, nah ini bayi bawa gitu kan. Cuman bini gue telepon gue kagak ada. Udah. Percobaan penculikan sering ya? Nah akhirnya, percobaan penculikan akhirnya ada. Terus yang terakhir gue tinggal di tempat sarang narkoba.
di daerah Menteng. Akhirnya dari sana bini gue diusir lah pada saat waktu gue nggak ada di rumah. Istri polisi nih. Bini gue datang, Usir gitu. iya bini gue, karena kan dia merasa terganggu dengan Ancam. hadirnya gue kan, karena tetangga juga gue tangkep, apapun gue tangkep pada saat waktu itu, iya kan? Nah akhirnya merasa terganggu, akhirnya dia coba untuk mengusik keluarga gue. Akhirnya keluarga gue, bini gue diusir sama para bandar narkoba, udah bawa golok, bawa apa segala macam. Akhirnya bini gue minta tolong ke tokoh agama alim ulama di sana. Akhirnya dapat diselamatkan, akhirnya gue pulang. Dan akhirnya gue tindak tegas pelakunya. Tindakan tegasnya berarti Kita tangkep, dia Tangkap. melakukan perlawanan, berikan tindakan tegas terukur. wow. Kayak jangan-jangan Bang Jack ini John Wick di kehidupan nyata ya. Jadi hebat loh, pernah ketembak loh. Hebat, prestasi loh itu. Enggak semua kok orang prestasi piye tuh? enggak semua orang mampu dan mau. Ya kalau suruh ulangin lagi juga gue ogah. Enggak ya. Serem banget masalahnya Bang itu. Iya, pas kebetulan kan kita nggak tahu juga kalau diulangin lagi ya. Terus kayak jatan ras, kemudian kalau di film-film luar negeri itu kan ada detektif. Itu sampean tuh apa? Ya sama. Reserse itu ya detektif. Reserse Cuman itu- bahasanya aja beda, Beda kan. ya. Kalau kita kan kalau jatan ras itu kejahatan dengan kekerasan. Identik dengan Pembunuhan, perampokan, dan segala macam. ngurusi orang Kejahatan umum lah ya. Gitu aja sih. Ya, begal ya. Iya begal, pokoknya kejahatan umum. Kriminal umum. Kok bisa sampean hatinya di mana? Kok kuat ngurusin orang-orang sadis loh. Karena Menangani. satu, udah tuntutan tugas. Kita pun dimanapun namanya udah tugas ditaruh di situ, kita harus mencintai pekerjaan kita. Wow, sangat profesional ya. Oh, Jadi iya. taruh di mana harus mencintai pekerjaan yang dipercayakan atau yang diamanahkan oleh pimpinan. Itu kayak dikasih sugan makan ya, makan. Makan. Wow. Kalau enak, kayak tadi. Ayam Cleo. Ya ampun, ya ampun. Berarti apa kayak katanya ada kayak yang nggak kuat menjalankan tugas seperti Anda sempat terganggu gitu. Ya banyak, semuanya pasti ada. Karena kan nggak kuat mental, udah pasti ada. Udah ya? Udah pasti ada. Ya, berarti butuh keteguhan hati, mental baja, mental baja yang sangat kuat sehingga mampu menjalankan tugas kayak gini. Tapi kayak gini Bang, aku ngelihat orang banyak anak-anak muda yang tawuran. Itu ada pesen nggak? Misalkan bikin geng-geng, terus bawa sajam-sajam, konvoy gitu. Itu menurut Abang gimana? Apa pesannya apa? Ya pesan kita sih untuk generasi penerus bangsa ya. Iya. Stoplah tawuran. Karena bukannya apa-apa, dengan lo tawuran nanti nyeselnya belakangan. Kalau nyeselnya duluan pendaftarannya. Betul. Pasti nyeselnya belakangan. Satu, kalau andai kata lo udah tawuran, syukur-syukur lo nggak apa-apa. Coba kalau andai kata lo terluka, taruhlah lo kena dibalok gigi lo ompong, lo mau masuk polisi nggak bisa, ya kan? Betul. Mau masuk tentara nggak bisa. Yang rugi siapa? Ya, dia sendiri. Dia sendiri yang rugi. Masa depannya ke depannya seperti apa? Coba. Ngeri. Makanya stop tawuran. Stop tawuran, Mending guys. Stop tawuran. Cari teman yang bergaul yang sekiranya memberikan dampak positif. Apa kira-kira sebab remaja-remaja itu ngumpul terus bikin geng? Ya karena itu tadi. Dari sekian banyak orang, misalkan ngumpul 2-3 orang karena pengaruh lingkungan yang nggak sehat. Akhirnya dari yang satu orang ini, yuk. Istilahnya kalau anak sekarang katanya mau cari jati diri. Istilahnya, oh jati diri ini gua, ini bawa gua, malah suatu kebanggaan. Itulah yang salah. Rata-rata ya mereka di pergaulan yang salah. Peran serta orang tua juga penting. Pendidikan. Harus ini juga perhatiin anaknya juga. Kalau anaknya keluar telepon,
udah jam berapa nih, ya kan? Coba lo pulang, kenalin temen-temennya. Jadi orang tua harus tahu siapa temennya anak-anaknya. Betul, Mainnya di mana betul. harus dikontrol. Iya harus dikontrol. Karena buat dia itu tadi, buat masa depan dia sendiri. Iya. Apalagi anak cowok, anak cowok tuh harus tanggung jawab karena bukan apa-apa, anak cowok itu ngidupin anak orang. Ingat tuh. Tuh, jangan open BO aja loh. Terus ini pesan buat yang tawuran, terus ini motivasi buat anak muda yang pengen mengikuti jadi seperti apa? Jadi polisi. Kalau buat adik-adik yang pengen jadi polisi, siapin mental fisik lo dari sekarang. Oke. Satu, akademinya harus bagus. Harus pinter ya. Harus pintar, belajar. Yang kedua, fisik juga harus dilatih. Ya kan, fisik itu baik renang, lari, pull up, sit up, itu harus. Berarti dulu sampean itu harus menguasai ya. Harus. Tes fisik soalnya. Harus, karena semua juga dites semua. Jadi kalau sudah dipersiapkan dari sekarang, insya Allah itu akan mudah. Karena sekarang ini ya istilahnya kalau andai kata ini katanya pakai duit polisi ya. Enggak bro, nggak pakai duit. Ingat tuh, kalau ada orang yang menawarkan masuk polisi pakai duit, itu bohong. Yang penting lo percaya diri, lo minta doa sama orang tua lo berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah lo lulus. Mantap. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di games katakan 3. Di mana tadi? Ini yang kartu tadi, Bang. Jawab 3. Game ini adalah menjawab 3 pertanyaan dengan cepat. Apa tuh? Nih, yang pertama, 3 harapan untuk kepolisian ke depannya. Semoga semakin profesional, semakin tangguh, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Amin. 3 keperjakaan lagi. 3 pekerjaan yang Anda pilih jika nggak jadi polisi. 1, 3 ya? 3. Ya 1 wira swasta. Oke. YouTuber. Udah pasti. Udah pasti itu. Udah pasti. Terus Yang mulai terakhir belajar joget. yang berarti konten kreator Oh juga. iya, dong. konten kreator juga. Konten kreator juga. Ya paling ya gua diam di rumah kali ya, motor-motoran aja. Motor-motor amin. Sangar. Nih. 3 barang yang wajib dibawa kemana-mana. 3 barang Yang wajib dibawa kemana-mana. yang pastinya senjata. Senjata. Soalnya itu alat pekerjaan ya. Semuanya senjata, senjata bawa, senjata bawa. Ya iya dong. Kalau nggak dibawa emang. Kan dibawa kan? Oh itu mesin tempel yang di situ Coba, rangka ini doang. senjata. yang, Kayak motor. yang pasti kan udah jelas yang selalu dibawa. Apa alat yang selalu dibawa? Oh, Alat. barang. 3 barang yang memang harus dibawa. Senjata. 1, iya senjata. Kedua mungkin ngelihat waktu ya, takutnya lupa pulang. Iya, jam. Iya, jam. Ya, Jangan ya. sampai lupa pulang. Kapan waktunya sholat gitu Iya, kan. iya. Terus kendaraan paling. Iya. Betul. Iya kan? Iya, Nggak iya. mungkin naik Grab mulu. Capek lah ya jalan. 3 kata wajib. 3 kata wajib yang harus polisi tahu. Apa ini 3 kata wajib? 86 misalnya. Oh, Iya gitu. itu banyak banget. 3 polisi wajib tahu. Kata Oke. artinya Tahu. apa? 86 artinya mengerti. Mengerti. 10-2 10-2. artinya ada di mana. Oke. Iya kan? Ada di mana? 10-2 nih. Bro, 10-2. Gue lagi ada di pik nih. Terus 10-8. 10-8. Bro, gue segera meluncur. Gue 10-8 ke TKP-nya Dodit. Gitu. Wow, Gitu. wow. Seru ya, kayak di film. Jangan sampai gue bilang, cet 810. Oh, nggak boleh. Apa emang? Tembak mati, bro. Ya Allah. Mungkin ini ada kameramenku yang playboy. Bang.
udah ngambilin berapa cewek? 3 pesan untuk para pelaku kejahatan. Mulai sekarang, stop lo melakukan tindak kejahatan. Lo sayangi keluarga lo sayangi istri lo. Kalau lo masih punya orang tua, lo sayangi orang tua lo. Ingat, seberapa pandai lo kabur, pasti akan ketangkap. Sesuai dengan pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, nggak mungkin ikut olimpiade. Aku gini, takutnya habis ini di kolom komentar Bang Jack lebih lucu dari dia. Ngeselin banget dan bener lagi ya. Iya dong, Ya, sepandai-pandainya tupai melompat nggak mungkin ikut olimpiade, bro. Iya. Ini olimpiade terus jurinya siapa? Ya. Emang ada pembunuhan yang bisa lolos? Pembunuhan karakter. Nggak ada ya? Pembunuhan karakter. Maksudnya Pasti, lolos gimana? Apa ya maksudnya nggak terungkap? Itu udah pasti sih ada sih ya. Cuman alhamdulillah selama gua jadi polisi di bidang reserse 25 tahun, alhamdulillah semua terungkap. Alhamdulillah. Pasti ada. Pasti ada. Satu, kenapa kok bisa sulit untuk diungkap? Satu, karena mungkin identitas tidak diketahui. Ya kan? TKP rusak. Makanya nih buat polisi-polisi baru, jangan ngerusak TKP. Biarinlah tim puslapor, tim forensik, tim inapis yang melakukan olah TKP pertama. Kita sebagai polisi di bidang reserse, mendingan satu, lo cari saksi-saksi terdekat dan alat bukti di sekitar TKP. Jangan merusak TKP. Wow. Apalagi buat selfie-selfie ya. Iya itu. Iya. Buat apaan? Iya, buat apaan. Mantap. Nih, terakhir. 3 hal yang Anda lakukan kalau ketemu pelaku yang bawa senjata. Yang satu, kalau andai kata kita ngelihat pelaku bawa senjata, ya kita juga harus siap-siap. Harus siap-siap. Senjata otomatis dalam keadaan ready. Ya. Yang kedua, kita memberikan peringatan kepada dia, menyerah atau tidak. Wow. Kalau andai kata dia menyerah, alhamdulillah. Kalau andai kata dia tetap melakukan perlawanan, kita akan memberikan tindakan tegas dan terukur. Ingat, polisi nggak boleh kalah dengan penjahat. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Sangar, kamsahamnida Bang Jack. Siap. Keren banget. Wah, aku hari ini kayak tegang tapi ya tercerahkan ya. Kita ketemu orang yang ngurusin orang-orang sadis ya. Tapi sih gue yang paling senang dari Mah Dodit itu satu. Ya kan kalau andai kata ngomong kamu punya pacar. Punya. Pasti pacarmu ganteng. Iya. Tapi nggak terkenal. Enaknya jadi orang terkenal. Pasti nggak terkenal. Followernya berapa? Ya Allah. Itu yang selalu gue inget tuh. Jadi gue kalau andai kata ini jadi modusin cewek. Tapi enak toh Bang Jack bisa gitu loh. Iya, alhamdulillah dengan terkenal. Iya, contohnya kayak di Palembang. Iya. Udah polisi diserang sama warga udah kumpul, bakar polisi, bakar mobil polisi. Sumpah. Iya. Pas Kenapa pada kok polisi sampai mau dibakar tuh? Iya, karena masyarakat di sana kan udah ketahuan. Masyarakat di Gampang daerah gampang terprovokasi. terprovokasi. Udah gitu warga di sana memang udah kalau sama polisi itu lebih itu kan. Dia itu kalau ada penangkapan segala macam dia selalu membuat kerusuhan. Bagaimana caranya biar itu tidak ditangkap, tidak diamankan. Bisa kabur. Iya, pada saat waktu itu gitu. Bakar polisi, bakar mobil polisi. Gue nongol dari situ. Kita ketemu sama warga. Ini gue ya. Ini gue. Tahu? Itu Bang Jack. Itulah untungnya terkenal, bro. Jadi nggak jadi dibakar. Bener tuh Bang Jack tuh dari Polda gitu kan. Akhirnya nggak jadi dibakar tuh mobil. Nggak diserbu polisinya. Malah pelakunya berhasil ketangkep. Masih Bang Jack. Siap. Mantap, ceritanya keren banget. Kita tunggu cerita-cerita keren. Tapi aku berharap setiap nggak ada kejahatan. Tapi kalau ada segera teratasi dengan baik. Oh, harus. Makasih Betul. sudah Siap. melindungi masyarakat, menangkap Amin. kejahatan. Siap. Makasih banget ya. Siap.
Dadah guys. Dadah. Kamsahamnida. Sarang